Selamat bertemu kembali di channel saya, Syihotang Haran Official. Di sini saya akan membahas mengenai kawasan terlantar bagian 1. Namun sebelumnya, silakan subscribe, like, bunyikan lonceng, dan share video ini untuk mendukung berkembangnya channel ini. Oke? Dasar hukum pembahasan topik bahasan di sini yaitu 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bagian pasal mengenai kawasan terlantar, ya. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang penertiban kawasan dan tanah terlantar yang mulai berlaku tanggal 2 Februari tahun 2021. 3. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN Nomor 20 tahun 2021 tentang tata cara penertiban dan pendayagunaan kawasan dan tanah terlantar mulai berlaku pada tanggal 15 Juli tahun 2021. Itu 3 dasar hukum utamanya, ya. Sekilas sejarah, ya, mengenai kawasan terlantar ini baru dikenal sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian undang-undang ini diterbitkan peraturan pelaksanaannya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang penertiban kawasan dan tanah terlantar. Selanjutnya, peraturan pemerintah ini, peraturan pelaksanaannya diterbitkan berupa Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN Nomor 20 Tahun 2021 tentang tata cara penertiban dan pendayagunaan kawasan dan tanah terlantar. Pertanyaannya, apa sih yang dimaksud kawasan terlantar? Kawasan terlantar yaitu kawasan non-kawasan hutan yang belum dilekati hak atas tanah, yang telah memiliki izin atau konsesi atau perizinan berusaha yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan atau tidak dimanfaatkan, ya. Artinya kalau tidak disengaja, dia tidak termasuk sebagai kawasan terlantar. Pengertian kawasan terlantar tadi adalah terkait dengan adanya kewajiban dari pemegang izin atau konsesi atau perizinan berusaha. Kewajiban dimaksud yaitu 1. Kewajiban untuk mengusahakan, mempergunakan, dan atau memanfaatkan izin atau konsesi atau perizinan berusaha yang dikuasainya dengan tetap berfungsi sosial. 2. Kewajiban untuk melaporkan secara berkala kepada pimpinan instansi penerbit izin atau konsesi atau perizinan berusaha tentang pengusahaan, penggunaan, dan atau pemanfaatan izin atau konsesi atau perizinan berusaha yang dikuasainya. Pertanyaan selanjutnya, apa yang menjadi objek penertiban kawasan terlantar? Objek penertiban kawasan terlantar yaitu kawasan non-kawasan hutan yang belum dilekati atas tanah, yang telah memiliki izin atau konsesi atau perizinan berusaha yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan atau tidak dimanfaatkan, yang terdiri dari 1. Kawasan pertambangan, ya.
yaitu merupakan kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan rencana tata ruang. 2. Kawasan perkebunan, yaitu merupakan kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan rencana tata ruang. 3. Objeknya kawasan industri, yaitu merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri. 4. Objeknya kawasan pariwisata, yaitu merupakan kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan rencana tata ruang. 5. Kawasan perumahan atau pemukiman skala besar atau terpadu, yaitu merupakan kawasan yang digunakan untuk kegiatan perumahan atau pemukiman skala besar atau terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan rencana tata ruang. Ya. 6. Kawasan lain yang pengusahaan, penggunaan dan atau pemanfaatannya didasarkan pada izin atau konsesi atau perizinan berusaha yang terkait dengan pemanfaatan tanah dan ruang, yaitu merupakan kawasan yang pengusahaan, penggunaan dan atau pemanfaatannya harus didasarkan pada izin atau konsesi atau perizinan berusaha dan berkaitan dengan pemanfaatan tanah dan ruang. Ya, itu dia 6 objek dari kawasan terlantar ya. Kemudian mengenai penertiban kawasan terlantar ini, terdapat objek kawasan yang dikecualikan. Ada 5 yang dikecualikan. Apa saja itu? 1. Izin atau konsesi atau perizinan berusaha dan atau kawasan menjadi objek perkara di pengadilan ya. 2. Izin atau konsesi atau perizinan berusaha dan atau kawasan yang tidak dapat diusahakan, dipergunakan dan atau dimanfaatkan dikarenakan adanya perubahan rencana tata ruang atau RTR. Jadi bukan kemauan yang bersangkutan toh. 3. Apabila kawasan dinyatakan sebagai kawasan yang diperuntukkan untuk konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. 4. Apabila izin atau konsesi atau perizinan berusaha dan atau kawasan yang tidak dapat diusahakan, dipergunakan dan atau dimanfaatkan karena adanya keadaan kahar atau force majeure ya, berupa peperangan, kerusuhan, bencana alam dan bencana lainnya. Mengenai force majeure ini atau kahar ini harus dinyatakan oleh pejabat atau instansi berwenang, atau harus ada surat ya dari pejabat atau instansi yang berwenang. 5. Apabila kawasan telah diusahakan, dipergunakan atau dimanfaatkan sesuai dengan kewajiban yang ditetapkan dalam izin atau konsesi atau perizinan berusaha dan atau sesuai dengan rencana pengusahaan atau pemanfaatan kawasan. Berkaitan dengan apa yang dijelaskan tadi, perlu saya sampaikan beberapa pengertian darinya, yaitu yang dimaksud izin adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud
persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang dimaksud dengan konsesi adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan badan dan atau pejabat pemerintahan selain badan atau pejabat pemerintahan dalam pengelolaan fasilitas umum dan atau sumber daya alam dan pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang dimaksud perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya. Sekarang bagaimana cara mengetahui bahwa suatu kawasan terindikasi terlantar? Caranya sama dengan tanah terlantar, di mana pimpinan instansi penerbit izin atau konsesi atau perizinan berusaha melaksanakan inventarisasi kawasan terindikasi terlantar sesuai dengan kewenangannya atas adanya laporan atau informasi yang disampaikan kepadanya tentang kawasan terindikasi terlantar. Mengenai laporan atau informasi ini, selain disampaikan kepada pimpinan instansi penerbit izin atau konsesi atau perizinan berusaha, juga disampaikan kepada Menteri Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Ya. Laporan atau informasi kawasan terindikasi terlantar diperoleh dari atau bersumber dari A. Dari pemegang izin atau konsesi atau perizinan berusaha yang melaporkan secara berkala mengenai data dan informasi pengusahaan, penggunaan dan atau pemanfaatan kawasan. Ya. B. Dari hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh instansi penerbit izin atau konsesi atau perizinan berusaha. Pemantauan atau evaluasi itu menyangkut atau mengenai hal-hal sebagai berikut ya. 1. Pemenuhan kewajiban pemegang izin atau konsesi atau perizinan berusaha yang ditetapkan dalam izin atau konsesi atau perizinan berusaha. 2. Pelaksanaan rencana pengusahaan atau pemanfaatan kawasan secara faktual. Ya. C. Diperoleh dari masyarakat yang disampaikan melalui kotak pos instansi pemberi izin atau konsesi atau perizinan berusaha dan Kementerian Agraria Tata Ruang BPN ya. Melalui situs web instansi penerbit izin atau konsesi atau perizinan berusaha dan Kementerian Agraria Tata Ruang BPN. Kemudian melalui surat elektronik instansi penerbit izin atau konsesi atau perizinan berusaha dan Kementerian Agraria Tata Ruang BPN. Kemudian melalui media sosial instansi penerbit izin atau konsesi atau perizinan berusaha dan Kementerian Agraria Tata Ruang BPN. Ya. Kemudian surat tertulis dari masyarakat. Kemudian sarana penyampaian laporan atau informasi lainnya yang dikelola instansi penerbit izin atau konsesi atau perizinan berusaha dan dikelola oleh Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Ya. Saat pelaksanaan inventarisasi kawasan terindikasi terlantar ada 2, yaitu A. Kawasan yang izin atau konsesi atau perizinan berusahanya diterbitkan sebelum berlakunya
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang penertiban kawasan dan tanah terlantar, maka pelaksanaan inventarisasinya adalah sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tersebut, yaitu pada tanggal 2 Februari 2021. B. Untuk kawasan yang izin atau konsesi atau perizinan berusahanya diterbitkan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang penertiban kawasan dan tanah terlantar pada tanggal 2 Februari 2021, maka pelaksanaan inventarisasinya adalah dilakukan 2 tahun setelah diterbitkannya izin atau konsesi atau perizinan berusaha. Sekarang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan inventarisasi kawasan terindikasi terlantar yang dilakukan oleh pimpinan penerbit izin atau konsesi atau perizinan berusaha, terdapat ketentuan bahwa apabila pimpinan instansi penerbit izin atau konsesi atau perizinan berusaha tidak melaksanakan inventarisasi kawasan terindikasi terlantar di dalam jangka waktu paling lama 90 hari kalender terhitung sejak diterimanya laporan atau informasi, maka inventarisasi kawasan terlantar dilaksanakan oleh Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN, di mana dalam pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan pimpinan instansi penerbit izin atau konsesi atau perizinan berusaha, dengan menteri lainnya, atau dengan pimpinan lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya. Dan pelaksanaannya dilaksanakan oleh kepala kantor, maksud kami kantor pertanahan kabupaten kota, untuk inventarisasi kawasan terindikasi terlantar yang lokasinya berada dalam satu wilayah kabupaten kota, atau dilaksanakan oleh kantor wilayah BPN provinsi untuk inventarisasi kawasan terindikasi terlantar yang lokasinya lintas kabupaten kota dalam satu wilayah provinsi, ya. Atau pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria Tata Ruang BPN untuk inventarisasi kawasan terindikasi terlantar yang lokasinya lintas provinsi atau di perbatasan negara, ya. Sebagai catatan bagi kita di sini bahwa ketentuan yang berlaku pada inventarisasi kawasan terindikasi terlantar yang dilakukan oleh instansi penerbit izin atau konsesi atau perizinan berusaha secara mutatis mutandis dengan perubahan seperlunya, maksudnya juga berlaku bagi pelaksanaan inventarisasi kawasan terindikasi terlantar yang dilaksanakan oleh Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota atau Kanwil BPN Provinsi atau Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria Tata Ruang BPN, ya. Pertanyaannya selanjutnya, ya, pertanyaan selanjutnya ini, apa saja yang dilakukan dalam pelaksanaan inventarisasi kawasan terindikasi terlantar? Yang dilakukan dalam pelaksanaan inventarisasi kawasan terindikasi terlantar terdiri dari A. Pengumpulan informasi dan data tentang kawasan terindikasi terlantar, ya.
B. Pengadministrasian data hasil inventarisasi kawasan terindikasi terlantar berupa data tekstual dan data spasial. Yang dimaksud data tekstual adalah paling sedikit meliputi nama dan alamat pemegang izin atau konsesi atau perizinan berusaha, nomor dan tanggal keputusan pemberian izin atau konsesi atau perizinan berusaha, tanggal berakhirnya izin atau konsesi atau perizinan berusaha, letak kawasan, luas kawasan secara keseluruhan, dan luas kawasan terindikasi terlantar. Sedang yang dimaksud dengan data spasial yaitu paling sedikit berupa data grafis berupa peta yang dilengkapi dengan koordinat posisi bidang kawasan terindikasi terlantar. C. Penyimpanan data hasil inventarisasi kawasan terindikasi terlantar dalam basis data kawasan terindikasi terlantar yang dikelola oleh Kementerian Agraria Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, dan dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi penerbit izin atau konsesi atau perizinan berusaha yang bersangkutan. Demikian, semoga bermanfaat. Selanjutnya dipersilakan membuat komentar dan atau pertanyaan melalui kolom komentar dalam YouTube ini atau melalui WA 081251240000 atau email harlenssa@gmail.com yang nanti pada kesempatan pertama akan saya jawab ya, dan atau saya jadikan materi-materi dalam video berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih.